Menjelang malam sudah tampak jelas bahwa pertempuran dimenangkan oleh Naufal dan anak buahnya. Kabilah Layla benar-benar telah kalah. Banyak dari mereka yang mati dan terluka, sementara mereka yang selamat menderita kelelahan yang tak terperikan. Sebagai isyarat menyerah dan tanda berkabung, tetua kabilah yang kalah menaburkan tanah ke atas kepala mereka dan berbaris hening menuju perkemahan pihak yang menang. Di sana mereka bersimpuh di hadapan Naufal dan berkata, bagaikan sebuah lautan luas yang terdiri dari manusia dan besi, bala tentara Naufal berjalan melintasi padang pasir. Bunyi genderang perang yang bertabuhan, tapal-tapal kuda yang berderap, dan pekik peperangan bala tentara itu mampu membuat jantung orang yang telah meninggal berdegup. Panji merah darah berkibar di tiup angin. Pedang dan belati berkilat-kilat menakutkan di bawah cahaya matahari yang kejam. Pada petang hari bala tentara Naufal telah sampai di pinggiran istana kabilah Layla. Di sana lautan manusia dan besi itu menjadi tenang. Tenang sebelum datangnya badai. Pengintai dari kabilah Layla telah menyampaikan berita tentang kedatangan pasukan Naufal. Dan meski mereka sadar sangat kalah dalam jumlah, mereka tidak gentar sedikit pun. Mereka tetap bertekad untuk melawan. Lebih baik mati daripada harus menyerahkan Layla ke tangan musuh. Perang dimulai dengan sebuah pertempuran yang lebih dahsyat dari yang pernah dialami oleh kedua belah pihak. Seluruh dataran itu segera dipenuhi oleh orang-orang dan kuda-kuda. Begitu terperangkap dalam peperangan yang menyesakkan, hingga tidak ada lagi ruang untuk bergerak dan tidak ada jalan untuk melarikan diri. Hingga setiap hujaman belati akan mengenai sasarannya. Setiap ayunan pedang akan mengenai sasarannya. Tanah berubah menjadi begitu merahnya, hingga seolah-olah ribuan mawar telah jatuh berguguran menutupi padang pasir itu. Akhirnya banyak di antara mereka yang mulai bimbang untuk menyerang lagi. Seolah-olah mereka telah lelah dan malu untuk melukai lebih banyak musuh lagi, untuk mencabut nyawa lebih banyak lagi. Tapi Naufal tetap menerjang di garis depan, memuntahkan bola api dan kehancuran. Seperti orang yang kerasukan naga, ia menerjang ke depan menyerang apa yang ada di hadapannya tanpa pernah menengok ke belakang. Menjelang malam sudah tampak jelas bahwa pertempuran dimenangkan oleh Naufal dan anak buahnya. Kabilah Layla benar-benar telah kalah. Banyak dari mereka yang mati dan terluka, sementara mereka yang selamat menderita kelelahan yang tak terperikan. Sebagai isyarat menyerah dan tanda berkabung, tetua kabilah yang kalah menaburkan tanah ke atas kepala mereka dan berbaris hening menuju perkemahan pihak yang menang. Di sana mereka bersimpuh di hadapan Naufal dan berkata, "Hai Naufal, hari ini kemenangan adalah milikmu dan kami telah merasakan pahitnya kekalahan. Sekarang, demi Tuhan, bersikaplah adil. Biarkan orang-orang yang selamat dari pertempuran berdarah ini berada dalam kedamaian. Biarkan kami bangkit kembali setelah kejatuhan kami. Ingatlah bahwa kita pun akan segera bangkit kembali di hadapannya di hari akhir. Letakkan senjatamu, karena kau tidak memerlukannya lagi. Kami adalah orang-orang tidak berdaya yang tidak akan menyakitimu lagi. Letakkan tombak dan panahmu. Kau tidak membutuhkannya lagi sekarang. Kami sendiri telah melemparkan perisai kami dan menempatkan takdir kami di tanganmu. Demi kasih sayang Tuhan, ampunilah kami." Naufal tersentuh oleh ucapan sang tetua dan untuk sesaat ia tidak mampu untuk menjawab.
Ia pun siap untuk melupakan semua yang telah terjadi dan membiarkan peristiwa yang telah lewat berlalu. Ia sepakat untuk melakukan gencatan senjata, namun tetap menyebutkan keinginannya. Aku telah mendengar perkataanmu dan aku setuju bahwa perdamaian adalah satu-satunya penyelesaian. Karena itu, aku setuju untuk melakukan gencatan senjata. Sekarang aku akan pulang. Tapi sebelum berangkat aku meminta apa yang telah kumenangkan hari ini. Bawakan Layla padaku. Hanya dengan ini aku akan puas dan membiarkan kalian hidup. Begitu selesai berbicara, seorang lelaki dari kabilah yang kalah maju mendekati Naufal. Ia adalah ayah Layla. Punggungnya telah bungkuk oleh penderitaan dan rasa malu. Perlahan ia berlutut di hadapan Naufal, bersimpuh di tanah di kaki sang pemenang, dan mulai menghibah. Wahai Naufal, kau adalah kebanggaan orang-orang Arab dan pangeran seluruh manusia. Aku adalah seorang renta, orang tua yang hatinya telah remuk dan punggungnya telah bungkuk oleh pergantian waktu. Malapetaka telah membuatku jatuh bersimpuh. Duka cita telah menyesakkanku. Kesalahan dan kekejian ini telah ditimpakan ke atas pundakku. Dan bila aku berpikir tentang darah yang telah tumpah karena aku berharap bahwa bumi Tuhan ini akan terbelah dan menelanku hidup-hidup. Sekarang waktunya kau memutuskan. Jika kau membiarkan anakku hidup, maka aku akan sangat berterima kasih. Jika kau berniat membunuhnya, maka bunuhlah dia. Hujamkan pedangmu ke dalam jantungnya. Injak-injak tubuhnya oleh kaki-kaki kudamu jika kamu menginginkannya. Aku tidak akan melawan. Tapi ada satu hal yang tidak dapat aku terima. Tidak akan pernah, selagi aku masih ayahnya. Kuserahkan anakku kepada orang sinting itu, kepada iblis dalam bentuk manusia itu, kepada orang gila itu, kepada Majnun itu. Tidak akan pernah. Lebih baik kau ikat orang itu dengan rantai besi dan penjarakan dia, bukan diikat oleh tali pernikahan dan membiarkannya berkeliaran. Lagi pula, siapakah dia? Dia adalah orang tolol, gelandangan dan gembel biasa. Seorang pengembara tidak berguna yang tidak memiliki rumah dan berkelana ke pelosok-pelosok gunung, seperti petapa kotor yang dikuasai oleh setan dan kaki tangannya. Apakah ia pantas duduk bersama manusia? Apalagi untuk menikah. Apakah aku akan mengambil menantu seorang penyair durhaka yang telah menyebabkan namaku tercemar? Tidak ada satu penjuru pun di jazirah Arab ini di mana nama anakku tidak disebut dalam syair-syair murahan orang-orang. Dan kau dengan segenap akal sehatmu memintaku menyerahkan anakku ke tangannya. Namaku akan ternoda selamanya. Kehormatanku akan sangat tercemar hingga tidak dapat dipulihkan kembali. Kau meminta sesuatu yang mustahil, Tuan. Dan aku mohon kepadamu untuk menarik kembali permintaanmu. Mengapa aku lebih baik memilih membunuh anakku dengan pedangku sendiri daripada menyerahkannya kepada Majnun? Karena itu bagaikan menyerahkan anakku sendiri kepada singa untuk dimangsa. Lebih baik dia mendapatkan kematian lebih cepat oleh pedangku daripada meletakkannya di dalam taring seekor ular seperti Majnun. Untuk sesaat kepastian dan kehebatan kata-kata orang tua itu membuat Naufal terdiam. Naufal tidak merasa marah terhadap sosok bungkuk yang bersimpuh di tanah di depannya. Dengan tegas, namun penuh kelembutan, Naufal menjawab, You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.